Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaumul Amri dengan nomor NIM 121304040 dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum kelas C. Yang mana di sini izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit banyaknya tugas mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Dahlan Jalani. Di sini makalah atau artikel lah jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah yang berjudulkan Urgensi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Mungkin untuk efisiensi waktu dalam pembuatan video ini gitu, yang akan saya bahas di dalam pembahasan pada kali ini ada 3 aspek atau uraian latar belakang dari mana pembahasan tersebut. Yang pertama itu bagaimana cara memahami urgensi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah bagaimana cara penerapan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia itu sendiri atau HAM itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah apa sih pentingnya kita untuk memahami urgensi HAM dalam kehidupan dan bernegara. Mungkin ketiga itu adalah suatu dasar untuk membahas atau mengulik sedikit banyaknya daripada materi pada kali ini atau materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu bagaimana cara memahami urgensi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, pada pembahasan pertama yaitu bagaimana cara memahami urgensi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin terkait judul atau rumusan masalah tersebut ada banyak gitu permasalahan yang terkait hak asasi manusia itu sendiri atau HAM yang terjadi di dunia pada saat ini ataupun yang sudah berlalu dan kejadian-kejadian yang baru masih hangat-hangat itu. Terlalu lama itu terjadi. Kita tidak usah berbicara terlalu jauh atau utopis yang di lingkup dunia atau di dunia luar, di lingkup negara kita sendiri saja gitu, di Indonesia. Masalah hak asasi manusia itu masih terbilang cukup memprihatinkan seperti itu, yang mana hak asasi manusia itu tidak terkait perihal bagaimana cara, ya benar-benar masih terlalu memprihatinkan seperti itu, terlebih seperti ada masalah hak sosial, masalah hak ekonomi seperti itu, lebih hak atas pekerjaan termasuk di situ, pendidikan, kesehatan, juga ketimpangan menjadi daftar masalah, termasuk ketiadaan informasi kepada masyarakat atas berbagai jaminan dan bantuan hak sosial tadi. Berbagai bantuan tersebut juga cenderung tidak tepat sasaran dan jumlahnya cenderung tidak sesuai apa yang telah dijanjikan oleh pihak tersebut atau oleh pihak terkait. Artinya seperti banyak hal yang sudah terjadi yang lumrah gitu, yang dijanjikan misalkan sekian persen tapi ternyata lebih kecil dari apa yang dijanjikan. Itu dari hak ekonomi saja, belum dari hak sosial dan hak-hak yang lain yang dilakukan oleh pemerintah terkait ataupun ya orang-orang yang berkehidupan di satu lingkup negara tersebut, khususnya di Indonesia. Kemudian kondisi ekonomi juga masih rentan, di mana terdapat ketimpangan yang cukup serius, yang mana dapat dikatakan di mana kekayaan harta 4 orang kaya itu setara dengan akumulasi kekayaan 100 orang miskin di Indonesia. Yang mana situasi tersebut adalah dan berpotensi pada pelemahan kohesi sosial, kurang lebih seperti itu. Kemudian pada pembahasan kedua yaitu cara penerapan perundang-undangan hak asasi manusia, yang mana berarti ketika kita berbicara perihal ini, maka
yang ada di dalam konsep ini, yaitu perwujudan dari dasar negara ini, yaitu Indonesia, adalah Pancasila, yang mana Pancasila tersebut sudah disebut secara gamblang, secara eksplisit, secara jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara ini, di negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang tidak luput dari konsepan pembahasan pada kali ini, yang mana merupakan salah satu produk hukum di negara kita, di negara Republik Indonesia, yang mengatur seputar hak asasi manusia yang dimulai berlakunya pada tanggal 23 September tahun 1999. Adanya undang-undang ini itu dikarenakan manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan, juga penuh rasa tanggung jawab atas kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi manusia untuk menjamin keberadaan hakikat dan martabat kemuliaan dirinya serta orang lain atau sosial. Kemudian pada pembahasan yang ketiga atau yang terakhir di dalam pembahasan video presentasi tugas ini adalah pentingnya kita dalam atau untuk memahami urgensi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum yang juga negara berheterogenitas yang tinggi, Indonesia seharusnya menjunjung tinggi daripada nilai-nilai hak dan kewajiban manusia itu sendiri. Tidak ada kata urgensi seharusnya apabila melihat branded ataupun merek yang terdapat untuk negara Indonesia. Mungkin ketika kita berbicara perihal bagaimana cara memahami gitu HAM dalam kehidupan negara, maka daripada hal tersebut yang muncul di dalam pembahasan ini, yang pertama, agar tidak adanya ketimpangan sosial, khususnya yang terjadi di negara yang tingkat toleransinya yang sangat amat tinggi ini, yang di Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah agar supaya kita nanti keturunan kita pun merasakan daripada keharmonisan yang kita bentuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tidak hanya itu, kemudian ada juga tidak adanya urgensi apapun yang nanti dialaminya. Mereka hanya tinggal menjaga, merawat, serta mungkin membuat inovasi-inovasi terbaru dalam menjaga dan merawat daripada yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Dan memahami juga terkait pentingnya bisa di dalam memahami urgensi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, yaitu tentang pembentukan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap manusia atau yang disebut di dalam bahasa Inggris itu crime against humanity, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya perihal urgensi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga sedikit banyaknya materi atau tugas materi ini yang disampaikan bisa menjadi sedikit
banyaknya pengetahuan daripada penonton ini bisa menjadikan sumber referensi pikiran serta bahan diskusi nanti, bisa membuka peluang cakrawala pengetahuan khususnya daripada teman-teman sendiri, dan semoga khususnya dalam pemahaman materi dapat memahami, dapat mengetahui apa itu urgensi HAM, juga khususnya dapat memahami gitu dan menerapkan HAM ini di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, mungkin dari lingkup kecil terlebih dahulu di kehidupan keluarga saja dan lingkungan sekitarnya. Dari saya mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.